Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah shadaqallahul azim. Pendengar Koncon Desa dimanapun berada, alhamdulillah wa syukrulillah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita sehingga kita masih diberi usia yang panjang. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita adalah umur yang tambah barokah, yang tambah manfaat. Sholawat dan salam selalu Allah sampaikan pada Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Koncon Desa yang dirahmati Allah, perkenankan dalam pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang sangkan paran. Mau kemana kita pergi, mau berjalan kemana, mau sowan kemana kita hidup ini. Dalam falsafah Jawa, pendengar Koncon Desa, ada tahapan-tahapan perjalanan kehidupan manusia. Yang pertama adalah Mas Kumambang. Fase ini, tahap ini adalah gambaran kehidupan manusia di alam ruh. Masih kumambang. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Pendengar Koncon Desa, di fase yang pertama ini semua manusia beriman, kabeh wong iman. Semua bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan kita semua. Qalu bala syahidna. Pendengar Koncon Desa, itu di fase yang pertama. Kita semua sama. Semua bersaksi, semua beriman. Dan yang jadi persoalan ini, ketika kita sudah mulai mijil itu ketika kita sudah dilahirkan. Kita dilahirkan ini tergantung lingkungan kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, anak siapapun, keturunan siapapun, semua dalam keadaan fitrah. Illa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kecuali kedua orang tuanya yang akan mengukir
dia menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani, ataupun seorang Majusi, itu dimulai dari ketika mijil, ketika lahir di alam dunia ini. Makanya pendengar Konco Desa, Islam begitu indah. Kapan-kapan ono bayi lahir, di situ disunahkan untuk mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kalimah-kalimah adzan. Kemudian di sebelah kiri dikumandangkan kalimah iqamah. Mengapa demikian? Saat mijil, saat lahir, sebelum mendengar kalimah-kalimah yang lain, lantunan musik, atau mungkin bahasa-bahasa yang tidak baik, terlebih dahulu ketika mijil mendengar kalimah-kalimah thayyibah. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan sebagainya. Pendengar Konco Desa, kemudian manusia akan mengikuti perkembangan-perkembangan berikutnya. Setelah mijil, kemudian berkembang ke tahap yang berikutnya, yang ketiga, yaitu sinom. Sinom adalah masa pertumbuhan seseorang. Perkembangan kepribadiannya sangat diukir. Perkembangan tubuhnya juga sangat cepat. Dia terus berkembang, dan berkembang. Nah, alangkah baiknya pendengar Konco Desa, di saat anak-anak kita berkembanglah, disitulah nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial kemasyarakatan, di situ yang paling banyak berpengaruh. Nuwun sewu, contohnya anak-anak kita yang masih duduk di bangku SD, itu biasanya yang paling diikuti adalah kata-kata, perilaku dari guru-guru mereka. Bahkan terhadap orang tuanya pun dia menganggap yang paling benar adalah gurunya. Makanya monggo nuwun sewu, di saat perkembangan ini, di usia muda atau sinom ini, monggo disekolahke sekolah sing bener, ngajekke sing bener. Insya Allah nanti perkembangannya akan menjadi perkembangan yang benar pula. Misalnya nuwun sewu, ada sebuah hasil penelitian. Ono menungso di tengah hutan yang dia makan dan minumnya, cara bicaranya, cara berjalannya, tapi tidak seperti manusia, padahal dia manusia. Nah, mengapa kok bisa terjadi seperti ini, pendengar Konco Desa? Itu ceritane ada anak yang dibuang karena kehadirannya ditolak di keluarga, kehadirannya jadi aib di keluarga, akhirnya dibuang. Nah, yang aneh di sini, ketika bayi itu dibuang, bukan dimakan serigala, bukan dimakan harimau, tapi malah justru disusui, dipelihara oleh seekor serigala sampai dia jadi dewasa. Nah, yang mengukir dirinya, yang menanamkan perilakunya kan bukan manusia, otomatis kelakuane melu sing dieloni, dia akan mengikuti gurunya. Oleh karena itu, kembali saya sampaikan, di masa sinom ini, perkembangan anak-anak mari kita arahkan ke arah yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adibu auladakum bi hubbi nabiyikum wa bi hubbi ahli baitihi wa bi qiraatil Qur'an. Ajarkan adab kepada anak-anakmu, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, dan cinta untuk senang baca Al-Quran. Nah, kalau sudah punya ini, insya Allah nanti
perkembangan putra-putri kita di masa sinoman ini nanti banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama kita, yaitu ajaran Islam sebagai dinul haq, sebagai agama yang benar. Pendengar Konco Desa, setelah mengalami perkembangan-perkembangan yang seperti itu nanti masuk dalam fase kinanti. Kalau orang Jawa bilang itu kinanti. Kinanti adalah proses pencarian jati diri. Aku ki sapa? Aku ki kudu kepiye? Sing paling cocok itu bagaimana? Lah ini terus anak-anak kita akan berkembang. Kita akan sampai di situ. Setelah kinanti nanti berkembang lagi ke tahap yang kelima adalah tahap asmarandono. Mencari cinta. Mencari teman hidup sing paling cocok nggo aku ki sapa. Lah ini mohon maaf banyak sekali teman-teman kita yang kadang konsultasi bingung. Yang paling baik untuk saya itu siapa? Nah, pendengar Konco Desa, saya sering tawarkan pada teman-teman saya, kepada saudara-saudara saya, ketika ada orang yang bertanya, Pak, yang paling baik untuk saya itu siapa? Saya sering menawarkan kepada teman-teman saya, jamaah saya, murid-murid saya, beristikharahlah. Nyenyuwun petunjuk nang ngersaning Gusti Allah, ya Allah, sing paling apik menika pundi. Jadi proses pencarian jati diri kemudian sampai pada fase yang kelima, pada asmarandono ini mudah-mudahan mendapat satu pilihan-pilihan hidup sing oleh ridhaning Gusti Allah. Makanya dalam fase asmarandono ini sering saya menyampaikan, cintailah orang yang kau cintai secintanya saja. Karena siapa tahu yang paling kau cintai berubah menjadi orang yang paling kau benci. Dan bencilah orang yang kau benci itu sebencinya saja. Siapa tahu yang paling kau benci pun akan berubah menjadi orang yang paling kau cintai. Nah, misteri seperti ini di tahap asmarandono saya mengingatkan kepada siapa saja, monggo setiap kita mau melangkah yang sampai fase asmarandono, sering-sering nyuwun petunjuk nang ngersaning Gusti Allah. Kadang ada yang tanya sama saya, Pak, pripun ben saya dapat perempuan yang solihah? Jawaban saya gampang. Sampeyan solih dulu. Pak, pripun ben saya dapat suami yang solih? Gampang caranya. Nah, sampeyan solihah dulu. Nah, di tahap ini, fase ini, pendengar Konco Desa, ini nuwun sewu, ini juga sangat menentukan. Ketika kita salah dalam memilih, kita salah dalam pilihan kita, maka ke depan pun mohon maaf kita akan banyak mengalami kesulitan. Oleh karena itu tiap saat saya selalu mengingatkan, cintailah sesuatu juga karena Allah. Kalau toh ada perpisahan juga karena Allah. Insya Allah orang yang bisa seperti itu adalah orang yang digolongkan sebagai orang istimewa yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan di saat tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Konco Desa, adapun tahap yang keenam dalam falsafah Jawa itu ada kalimat gambuh. Ikatan keluarga yang suci. Nah, kita akan mengalami seperti itu. Sing wis do nikah, dia terikat dalam ikatan keluarga, ada akad nikah, kita hidup di situ, insya Allah kita akan mengalami kebaikan-kebaikan yang banyak di fase gambuh atau ikatan keluarga yang suci. Tidak ada lain untuk mengikat sebuah keluarga yang baik, yang mendapatkan ridha Allah adalah dengan cara nikah. Berikutnya pendengar Konco Desa, setelah nikah itu ada tahapan berikutnya yang sering disebut dengan dandang gulo.
Nah, setelah kita nikah mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu maaf berbeda-beda. Ada orang yang nikah langsung bahagia di depan, di tengah gonjang ganjing, nanti di akhirnya bahagia lagi. Ada yang ketika nikah berantakan, susah pol-polan, ternyata berubah di tengah-tengah perjalanan baik, kemudian di akhir bubar lagi, itu juga ada. Tapi harapan panjenengan, harapan saya kan dandang gulo. Kita nanti dandang gulo akan mencapai pada puncak-puncak kebahagiaan. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Terus anak-anaknya baik-baik, solih-solihah. Nah, ini yang diharapkan. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk masyarakat kita, bermanfaat untuk agama kita, bermanfaat untuk bangsanya, bermanfaat untuk siapa saja yang ada di sekeliling kita. Lah, itu harapan. Jadi panjenengan dan saya, pendengar Konjon Desa, di fase dandang gulo ini mencapai kebahagiaan. Opo-opo ono, serba keturutan, tapi kebahagiaan itu akan lebih baik ketika bukan hanya materi saja, neng kita imbangi dengan kecukupan yang bersifat spiritual atau rohani kita. Berarti lahire yo paringi mulya, tapi atine yo paringi mulya. Lah ini dalam falsafah wong Jawa dikatakan wis tekan dandang gulo, sudah mencapai kebahagiaan. Nah, pendengar Konjon Desa, setelah kita secara pribadi, kemudian di keluarga, untuk anak, untuk istri, sudah cukup, ini orang Jawa mengatakan lagi, kita masuk pada fase dharma, atau dengan bahasa yang lain kuwi kesolehan sosial. Kebahagiaan kita senengi dhewe ora mengpek dhewe tok. Bukan hanya dinikmati untuk diri kita sendiri saja, ning kita dermakan untuk orang-orang lain. Mungkin ada sebagian harta kita sing nggo pesantren, sing nggo pondok, nggo anak yatim, untuk masjid, untuk musola, untuk tetangga kita yang sakit, untuk janda-janda tua, untuk anak-anak yatim. Ini kan kalau tidak dibagi-bagi seperti itu, nuwun sewu. Nanti kalau kita susah, nanti susahnya pek dewe. Tapi kalau kita mau berbagi ketika senang, dewe kek mulya mau berbagi, nanti manfaatnya ketika kita susah, nanti kita insya Allah banyak temannya. Sing ndongake oke, sing nulungi oke, sing ngewangi yo oke. Itu kalau kita punya sifat kesolehan yang bersifat sosial. Nah, dalam fase dharma, mendermakan milik kita untuk lembaga, untuk saudara, untuk teman, ini memang insya Allah kita akan memiliki kepuasan tersendiri. Kecuali nuwun sewu, orang-orang yang jauh dari syariat, mungkin dia akan mengatakan golek-golek dewi kok neh-neh ke wong. Padahal justru yang kita berikan untuk masjid, untuk pesantren, untuk yatim piatu, untuk janda-janda tua, untuk anak yatim, itu pada dasarnya bukan untuk mereka, pendengar Konjon Desa, tapi nanti akan kembali kepada kita. Orang nggo wong-wong kuwi tok, neng akan kembali kepada kita. Lah fase ini muga-muga panjenengan insyaallah dimanapun panjenengan berada, monggo bisa pada fase dharma atau dharma, bisa mendermakan apa yang kita miliki. Mungkin seorang kiai mendermakan dengan ilmunya. Mungkin seorang yang kaya raya dengan hartanya. Orang yang tenaganya kuat mungkin dengan tenaganya.
yang ilmunya ndak ada, hartanya ndak ada, wonge wis ya ora iso apa-apa, ya pakai doa-doanya. Karena kita berdoa untuk siapapun pendengar Konco Desa. Ya Allah, mugi-mugi sederek kula ya Allah. Paling panjang umur sing berkah manfaat misalnya. Ya Allah, mugi-mugi teman saya ya Allah Engkau berikan kebahagiaan, kemuliaan ya Allah. Walaupun mereka enggak tahu kita. Bahkan yang paling hebat pendengar Konco Desa dhewe ndongake karo sapa wae tapi mereka tidak tahu kalau kita doakan. Itu namanya doa yang paling hebat. Pendengar Konco Desa, kembali saya sampaikan setelah dandang gula kita masuk pada fase dharma atau mendermakan yang kita miliki. Kemudian yang ke-9 pada masa pangkur. Pangkur ini dalam pandangan Islam itu uzlah. Nek dhewe uripe wis seneng, kemudian bisa berbagi kepada siapa saja, kepada tetangga, kepada adik, kepada kakak, teman-teman kita. Kita masuk ke fase uzlah atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah taqarrub kita. Urip wis seneng apa-apa wis keturutan, tambahi ngibadahi nang Gusti Allah. Misalnya di saat sepi malam hari rano sopo-sopo, kita panjatkan doa ya Allah Gusti. Di saat kita tidak ada teman, jam 2 bengi, jam 3 bengi, nangis nang Gusti Allah untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita. Sopo sing arep ndongake bocah-bocah nek untuk dhewe? Sopo sing arep ndongake bapak ibune dhewe sing wis dosa kalau bukan kita? Lah di situ kita beruzlah kepada Allah. Ora mengoyo-oyo dunya tok. Nuwun sewu. Kalau dunia ini ada dalam genggaman kita seorang saja, nek dhewe ora iso syukur tetap ora cukup. Makanya kita perlu fase yang ke-9, tahap yang ke-9 dalam falsafah Jawa kon uzlah, nyepi golek ridaning Gusti Allah, jaluk ngapura nang Gusti Allah, nyenyuwun nang Gusti Allah untuk diri kita, untuk anak kita, untuk bapak ibu kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa dan negara kita. Dewe uzlah, menyepi, neng isine nyepi nyenyuwun nang ngarsaning Gusti Allah. Bahkan sing digadang-gadang sing disuwun esok sore awan bengi adalah maaf bukan keindahan dunia ini, tapi ketika maut menjemput kita adalah husnul khotimah. Kita nangis ya. Apakah iman yang sudah ada dalam diri kita sing wis mapan nang jeroning ati ini akan selama-lamanya ketika kita sowan pada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau tidak. Lah di sini saatnya pada tahap dewe nyuwun, nyedek nang Gusti Allah, nangis nang Gusti Allah. Tidak ada tempat mengadu yang paling indah kecuali Allah. Tidak ada tempat kita memohon yang paling indah kecuali memohon kepada Allah. Tidak ada tempat kita bersandar yang paling kokoh kecuali bersandar kepada Allah. Tidak ada tempat kita meminta yang paling baik kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah pendengar Konco Desa, ini disampaikan dalam fase atau dalam tahap yang ke-9, yaitu uzlah atau fase muraqabah atau fase taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Konco Desa dimanapun panjenengan berada, adapun yang ke 10 sak sampunipun kita iso uzlah tahajud, salat tobat, salat hajat dan sebagainya, nyuwun nang Gusti Allah. Nanti kita akan sampai pada tahapan megat ruh. Megat itu artinya pisah, ruh itu ruh
berarti nek megat roh berarti datangnya kematian. Kita sudah saat-saatnya sampai pada megat roh. Pendengar Koncon Desa, umat Muhammad itu rata-rata usianya hanya 60 sampai 70. Nek dijikuk tengah-tengah antara 60 dan 70 kuwi meng kira-kira 65 tahun. Nah, dengan ukuran 65 tahun di dunia itu kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat nuwun sewu ramirowo. Kita di dunia hanya dijatah kira-kira meng 1,5 jam saja. Tapi 1,5 jam ini adalah kehidupan yang paling menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendengar Koncon Desa dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan di saat megat ruh, di saat malaikat Israel datang menjemput kita, muga-muga tetap iman Islam karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pendengar Koncon Desa, sering saya sampaikan dalam pengajian saya, ben diwido kelingan pati, ben diwido kelingan megat ruh, men diwido kelingan datangnya malaikat Israel menjemput ruh kita. Sering saya sampaikan doa, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma duh Gusti, barik engkau berikan berkah li kepada kami fil mauti, dalam kematian, wa fima ba'dal maut, dan setelah kematian. Berkah itu artinya tetap kebaikannya. Berkah dalam maut sing ndongaake akeh, sik layat oke. Iman Islam husnul khotimah nanti setelah meninggal dunia. Wa fima ba'dal maut, nah setelah sepeninggal kita ditinggal bapak nembok nih bocah-bocah jejo cilik-cilik gitu. Ngerti-ngerti bocah do dadi cah sing berkah sing manfaat. Le ngaji do pinter, le sekolah do pinter, kelakuane apik-apik. Lah ini berkat-berkat doa-doa Bapak Ibu kita, pendengar Koncon Desa. Oleh karena itu kita tetap bersiap. Yang sekarang sedang matur, yang sekarang sedang mendengar, ini akan menjumpai suatu fase megat ruh, yaitu datangnya kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika maut sudah datang, pendengar Koncon Desa, dundurke sithik ya gak iso, diajokke sithik ya ora iso. Dan ini pasti sesuatu yang datang. Fase ini tidak mungkin dipungkiri. Sing paling pinter juga akan mati, sing paling bodoh mau mati, yang paling tampan rupawan, yang paling kaya, yang paling digdaya, yang paling berpengaruh, yang paling alim, nuwun sewu, ketika sudah sampai megat ruh ini semua akan berakhir. Tetanggan kita nang Gusti Allah sing ora leren. Kita bertetangga dengan teman kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan saudara-saudara kita. Nek wis tekan megat ruh leren, tapi yang tidak akan pernah berpisah adalah bertetangga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar Koncon Desa yang dirahmati oleh Allah, fase terakhir di dunia ini adalah pucung. Pucung itu artinya ya dipocong, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah datang maut, wis rampungan dipocong, lah ini kita nanti akan masuk di alam yang lain, yaitu di alam barzah. Pendengar Koncon Desa, pucung, nah pas di pucung ini ketika mau datang, idza dana mautul wara minad dunya suiba jamul bala min ilahil aiza
lakinnama fi qalbi mu'minin kona ilallahi rabbil jalili dzil aula waruhuhu yajri bimahlin sahala min rahmatil jabari bi Israila idza tana mautul wara minad dunya siba jam'ul bala min ilahil izza. Ketika maut sudah datang, arab mlebu pocongan ini kan lewat maut. Siba jam'ul bala min ilahil izza, seluruh penyakit disok kita di siji. Tetapi lakinna ma fi qalbi mu'minin kona ilallahi rabbil jalili dzil ula wa ruhuhu yajri bimahlin sahala. Ruhnya orang yang mau dipucung wis mati ini, nek sing ahli taat ngibadah keluar dengan cara yang sangat mudah. Selesai sudah, rampung, tamat riwayat hidup kita di dunia. Pendengar konsentrasi wis tekan dipucung. Sing paling sugih di dunia ini ya rak dipucung, rampung. Sing paling melarat juga iya. Sing paling kemaki ya rampung. Sing paling arif bijaksana juga rampung. Tapi mudah-mudahan di penghujung mati kita adalah, hidup kita adalah, di penghujungnya adalah husnul khotimah. Kebaikannya akan dikenang, kesolehannya akan dikenang, ilmunya akan dipakai banyak orang. Harapan kita ke sana. Mudah-mudahan fase terakhir hidup di dunia sampai pucung ini adalah pucungan yang husnul khotimah. Orang yang datang akan mengatakan sai. Orang yang datang akan mengatakan solih. Orang yang datang akan mengatakan iki apian dan sebagainya dan sebagainya. Pendengar konten desa, harapan saya, harapan panjenengan tidak ada lain, hidup yang bahagia. Walaupun penuh dengan onak dan duri kehidupan, tapi tetap iman Islam. Penghujungnya adalah kalimat terindah bi husnil khotimah. Demikian pendengar konten desa, sekedar sedikit yang saya sampaikan tentang perjalanan hidup manusia sangkan paraning panjenengan kula dalam pandangan orang Jawa. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.